Lebih dahulu Bapak akan mengajarkan yang namanya gelombang. Nah, menurut kalian gelombang adalah kira-kira getaran yang merambat. Mungkin di SMP sebenarnya sudah. Getaran yang merambat dan memindahkan energi. Itu yang pertama. Gelombang adalah getaran yang merambat dan memindahkan energi. Lalu apa yang disebut dengan getaran? Tidak? Ya, kami tidak tahu Pak, karena kami belum belajar. Getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik setimbang. Oke, yang namanya. Jadi kalau dibilang gelombang adalah getaran yang merambat dan memindahkan energi. Lalu getaran sendiri adalah gerakan bolak-balik melalui titik setimbang. Lalu kalau misalnya adalah anggaplah Bapak mengikat sebuah tali di sini. Ini adalah contoh tiang listrik atau tiang kayu gitu. Bapak ikat. Lalu ini adalah talinya. Lalu setelah itu Bapak di sini, Bapak getarkan. Dan getarkan, apa yang terjadi pada tali ini? Akan membentuk gelombang. Jadi Bapak getarkan ke atas. Artinya Bapak pegang tali kan di situ, Bapak getarkan ke atas, lalu terbentuklah gelombang. Oke, nah ini yang disebut dengan titik setimbang. Oke, yang ini titik setimbang. Oke, kalau ini adalah arah getar, artinya Bapak menggetarkan ke atas. Lalu ini adalah arah rambatnya atau arah rambat gelombangnya. Jadi kalau kita getarkan ke atas, arah rambatnya adalah ke kanan. Oke, itu namanya getaran. Maaf, gelombang. Lalu di sini ada yang namanya memindahkan energi. Kalau Bapak ingin tanya, apakah ketika Bapak menggetarkan tali tadi, maka akan terbentuk gelombang, gitu kan? Lalu apakah tali yang misal ada di sini titik A, lalu di sini titik B, apakah tali yang di titik A, apakah material ataupun tali di titik A itu berpindah ke titik B? Tidak. Yang berpindah siapa? Nah, makanya dibilang memindahkan. Iya, talinya tetap di situ, tapi yang berpindah itu sehingga terbentuk gelombang adalah energi. Energi yang dari asal yang digetarkan tadi. Kalau misalnya saya menggetarkan itu, maka energi itulah yang berpindah sehingga sampai ke sini. Bukan talinya yang sampai ke sana, enggak, talinya tetap di situ, tapi energi itu sampai ke ujung sini. Oke, itu yang disebut dengan gelombang. Lalu sifat-sifat gelombang. Sifat-sifat gelombang. Sifat-sifat gelombang itu ada banyak, tapi fokus untuk hari ini kita menjelaskannya mengenai pembiasan atau refraksi. Pembiasan atau refraksi. Nah, yang mengalami pembiasan itu tidak semua gelombang mengalami pembiasan. Nah, jenis gelombang yang mengalami pembiasan adalah si
gelombang. Nah, itu yang mengalami pembiasan. Sehingga kita bahasnya di gelombang. Lalu siapa itu si gelombang cahaya? Nah, gelombang cahaya ini sendiri mengalami yang namanya pembiasan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan pembiasan? Pembiasan adalah pembelokan arah rambat gelombang. Oke, pembiasan adalah pembelokan arah rambat gelombang. Kalau misalnya tadi Bapak bilang ini saya letakkan ke atas, arah rambatnya adalah ke kanan. Itu ya. Kenapa terjadi pembiasan? Karena ada perbedaan indeks bias dua buah medium yang dilalui gelombang. Nah, karena ada perbedaan indeks bias yang dilalui oleh dua buah gelombang. Contoh, kalau misalnya ada seberkas cahaya gitu ya, misalnya kamu menyenter, anggaplah kamu menyenternya enggak lurus seperti ini, tapi di sini ada mediumnya, anggaplah di sini adalah udara, lalu di sini adalah air, gitu ya. Jadi ada dua medium yang berbeda indeks biasnya, sehingga karena mereka berbeda indeks bias, kalau misalnya kamu di udara, kamu misalnya menyenter temanmu lurus gitu ya kan, maka tidak ada perbedaan indeks bias. Jadi kamu bisa langsung lihat, oh ternyata misalnya kalau misalnya ada orang di sini, anggaplah dia menyenter temannya di sini, maka senternya itu lurus, tidak terjadi pembelokan arah rambat gelombang. Tapi ketika ada dua buah medium yang berbeda indeks biasnya, maka di situ terjadi yang namanya pembiasan. Di situ terjadi yang namanya pembiasan. Udah ya, nanti kita bahas mengenai sifat-sifat pembiasan ini. Yang penting paham dulu kenapa terjadi yang namanya pembiasan. Karena perbedaan indeks bias dua buah medium yang dilalui oleh gelombang tersebut. Jadi kalau misalnya dari udara, air. Nah, anggaplah kita menyenternya itu atau ada sebuah gelombang. Oke, kalau misalnya ada sebuah gelombang, anggaplah ini seperti ini. Ini adalah gelombang datang ya, tapi sering disingkat menjadi sinar datang karena memang hanya terjadi di gelombang cahaya tadi, sinar datang. Nah, seharusnya kalau misalnya dia tanpa pembiasan, maka sinar dia setelah sampai di air, maka dia seperti ini. Kalau misalnya tidak ada dua medium yang berbeda indeks bias, tapi karena perbedaan indeks bias udara dan air itu berbeda, maka cahayanya ini tidak seperti ini lagi, tapi dibiaskan, nggak lurus seperti ini. Nah, makanya nanti kalian kita melihat cahaya itu tidak lurus, maka dia agak miring ataupun agak mendekati, enggaklah kita agak mendekati ke sini. Jadi yang tadinya gelombang datangnya ini adalah gelombang bias atau sinar bias, bisa juga disebut sinar bias. Oke, nah kamu catat di situ, jangan dulunya catat di sini indeks bias material, indeks bias, tulis indeks bias beberapa material. Bapak berikan 3 contoh aja. Nanti boleh kamu cari-cari searching di internet berapa jenis atau berapa besar indeks bias setiap material, ada banyak itu. Jadi Bapak berikan aja di sini ada 3 karena memang kita butuhkan untuk memahami ini, kita cukup 3 aja.
air, udara, dan